Oke, untuk materi yang kedua yaitu Cisco ya, Cisco Networking Academy. Ini sudah saya buatkan kelas, cuma nanti perlu saya daftarkan dulu. Ya, jadi kelasnya mulai kemarin tanggal 21, nanti berakhir tanggal 30 Juni 2021. Biasanya kalau untuk yang kelas 2 itu pada saat nanti kenaikan kelas 3 atau kelas 12 ya, dari kelas 11 ke 12 itu untuk yang sudah menyelesaikan akan langsung saya ikut sertakan ini sertifikatnya. Ya, jadi kalian naik kelas 3 itu atau kelas 12 itu sudah ada sertifikat yang Cisco 11. Ini materinya itu jaringan ya, jaringan tapi untuk jaringan lokal, kebanyakan jaringan lokal. Maksudnya belum sampai ke internet. IP address ini di pelajaran lain mungkin sudah, tapi nanti kita dalami dengan standar yang global, yang internasional. Mungkin kemarin-kemarin sudah belajar IP address misalnya. Sebetulnya IP address itu kan juga ada standarnya. IP address yang dipakai untuk lokal, jaringan lokal, tidak boleh menggunakan nomor-nomor IP address publik. Itu ada aturannya. Misalnya ada mau membuat jaringan LAN itu IP-nya tidak boleh 1.2 tidak boleh. Itu karena IP publik ya. Atau 11 titik. Karena yang tidak tahu itu ngawur ya. Ada dulu saya lihat soal ujian praktek nasional itu IP-nya 99.99.99 berapa. Dikiranya mensetting IP LAN itu sembarang, padahal tidak, ada aturannya ya. Itu ada standar RFC 1918 yang mengatur penggunaan IP untuk jaringan lokal. Selain itu adalah IP publik dan IP untuk localhost atau IP test ya. IP testing itu biasanya dimulai dari 127 titik sekian yang awalannya pasti 127 ya. Jadi tidak boleh pakai jaringan lokal kok depannya 127, tidak boleh. Kemudian nanti kita tambahkan sedikit untuk yang IP versi 6 ya. IP versi 6 sebetulnya itu otomatis. Selain menggunakan www.netakad.com, nanti kalian juga akan perlu saya daftarkan ke situs TKJ untuk tes ya. Tapi ini situs saya pribadi sebetulnya. Tapi kemarin sudah dapat biaya pengganti dari sekolahan, tapi untuk yang tahun ajaran ini belum. Itu nanti ini saya buat sendiri. Ini kalian juga nanti belajar membuat sendiri seperti ini. Tapi ini sudah online, jadi nanti kalian bisa buka di tkjsmkamu.kotakudus.online ya. Saya akan daftarkan, cuma ini saya butuh ada fotonya supaya nanti kalau dibuka di handphone itu atau di HP itu bagus ya. Jadi nanti saya akan edarkan Google Form via Classroom. Kalian perlu mengisikan nama lengkap ya, nama komplit, nama lengkapnya, kemudian emailnya, kemudian pas foto. Ya, kalau kalian nanti ada pas fotonya, nanti misalnya ini contoh ya, contoh, jadi nanti bisa login, bisa dibuka dari HP ya. Tampilannya tentu berbeda. Kalau di HP mungkin jadi lebih kecil ya. Ini misalnya nah ini masuk
Nah, ini nanti di pojok kanan atas nanti ada tanda. Kalau di HP kelihatan lebih bagus, jadi fotonya kelihatan besar. Nanti bisa pilih juga pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Cuma ini, nah ini kan ada namanya. Ini anak saya sendiri, ya, sudah lulus kemarin tanpa harus ujian nasional, enak toh. Nah, ini nanti kalau ada nilai-nilainya ya, bisa dilihat profil misalnya. Ini nanti ada, nanti akan muncul seperti ini. Itu nanti tes-tes untuk semester ini, tes harian misalnya, itu akan saya ujikan lewat ini. Ini ada kelas 12 ada, kelas 11 juga ada, nanti ada sendiri ya. Nah ini ada kelas 11. Ini karena tahun lalu ada TKJ 3 masih ada. Nanti kan tahun ini hanya TKJ 2 dan TKJ 1. Nanti di Google Form nanti kalian akan saya minta untuk isi data, email, dan foto ya. Dan nanti di ini juga nanti, karena kalian sudah pernah daftar yang waktu kelas 1 yang ITE, itu nanti tinggal saya masukkan. Saya belum lihat absensi kelas ini, jadi nanti akan saya lihat. Tapi untuk pertemuan pertama ini saya lebih menekankan pada nanti kalau kita masuk lagi itu butuh tata tertib. Tata tertib kenapa? Karena sesuai dengan pelajarannya, kita punya lab Cisco sendiri. Di belakang saya ini ada 2 rak ini ya. Ini tingginya lebih tinggi dari saya. Ini sekitar 2 meter ya. Itu isinya banyak sekali perangkat Cisco ya. Kalau di total mungkin harganya ada 500-an juta total ya, 2 rak ini. Tapi jarang sekali dipakai. Ya, jarang sekali praktek menggunakan ini. Maka yang pakai siapa? Ya saya ini penunggunya di sini ya. Kalau malam ganti penunggu ini. Kalau siang saya ya, jadi kelihatan angker ini memang ya. Gelap sekali kalau ini tidak ada lampu. Ini apa namanya? Di sebelah sana itu nanti ruang untuk belajar. Kita lihat di sini. Saya minta kalian untuk selalu menjaga ketertiban. Kalau tidak bisa bertahan lama. Ini contohnya saja. Ini kalau dibiarkan ya jadinya seperti ini. Kelihatan rapi atau enggak? Enggak kelihatan rapi, enggak sesuai standar internasional. Cisco itu kan produk internasional yang karena perangkatnya itu mahal ya, perlu latihan juga untuk mengoperasikan, karena kalau rusak kan sayang ya. Nah seperti ini kan ora jelas ya. Kursinya mending ya, tapi mejanya ini luar biasa. Saya nanti menghendaki supaya hal-hal seperti ini dihindari ya kalau sudah masuk ya. Jadi kalau saya sih saya usahakan pasti ada sebagian dari kalian mungkin bergantian untuk maju untuk praktek. Harapan saya nanti kita rawat bersama ini, ya. Ruangan kita hasilnya seperti ini, dan ini sudah lama sekali ya, 2012 berarti sudah 8 tahunan ya. Bandingkan dengan lab hardware sana ya. Kalau tidak dirawat ya, biasanya ini karena yang jaga sebetulnya ya. Kalau yang jaga disiplin, kalian juga saya minta untuk disiplin di sini. Ini masih jauh lebih baik dari yang di hardware, padahal itu umurnya selisihnya 6 tahun ya. Di sana baru sekitar 2 tahun yang lalu itu dibuat ya. Ini 2012
tahu 2012 kamu udah lahir atau belum ya. Ini kalau kita jaga ya, ini motonya juga belum lama ya. Masih bagus ya. Kalau yang punya laptop sendiri juga boleh dibawa untuk kondisi seperti ini ya perlu dibiasakan ya, praktek yang tertib, jangan sampai seperti ini ketahuan ya, kamu ketahuan ya. Main sendiri duduk di belakang, nah ini biasa. Kalau pakai HP untuk membantu pembelajaran boleh, tapi ini ketangkap tangan ini, dikiranya saya tidak keliling ya, wis orang gue berpak di belakang ternyata main ya. Nah, seperti ini ya, kadang-kadang itu temannya belajar dia malah mengganggu, tidak membuka sesuai dengan pelajarannya. Nah, ini tolong nanti dihindari kalau memang waktunya belajar. Dan kalau istirahat nanti tetap dirapikan ya, karena apa, mungkin ada suatu saat selama kalian istirahat itu ada tamu, dan ini sering kali dikunjungi ya, sering dipamerkan ini. Kalian boleh bandingkan dengan lab lain manapun yang lebih baru, tapi kondisinya saya yakin pasti akan lebih baik yang di satu saja tidak dikembalikan, kursinya kelihatan jelek ya. Maka nanti kalau sudah, karena kelas 2 nanti atau kelas 11 akan cukup banyak di sini menggunakan ruang ini, itu termasuk ini ya. Nah, ini masa ditinggal pas istirahat kok tidak ditutup dengan begini, rusak karena tidak ditutup dengan baik, sehingga tidak, ini baru 3-4 tahunan ya, engsanya udah pada jebol. Nah, harapan saya nanti kalian ikut merawat ya. Satu saja tidak tertib kelihatan jelek ya. Ini juga sama ya. Buku boleh tapi keyboard jangan diurak-arik kayak tadi ya. Buku boleh lah biar kelihatan ada pembelajarannya, tapi sedang istirahat. Tapi seperti ini kan kalau bisa dihindari ya. Bikin jadi jelek meskipun hanya satu, yang lain bagus ya. Karena kalau tidak, ini saat waktu pertama ya, awal-awal di sini ya, masih ya tidak jauh beda dengan sekarang. Wah, apalagi nih ya, ini biasanya kalau, karena saya tidak seminggu full berada di ruangan ini, biasanya kalau anaknya beler-beler, gurunya mungkin ya leno gitu, istirahat kok seperti ini gitu. Ini tidak tertib. Saya juga pernah bekerja di pabrik, tata tertibnya sama persis seperti ini. Jadi kalau pas istirahat ya kursinya masuk semua rapi ya. Termasuk nata meja pun itu penting ya. Ini menunjukkan bahwa ini anak-anak yang tidak berada di jalan yang lurus. Ini perlu diluruskan ya. Nah, ini SMK YPT Tegal ini dulu yang kita pakai sebagai contoh ya. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di SMK kita. Tapi ternyata susah ya. Padahal sekolahnya jauh lebih ya, kalau saya bilang jelek ya. Kalau dilihat dari atas saja, ini temboknya ini kan masih bagusan punya gitu. Ini tembok atas ini, bukan bawah ya. Yang bawah ini kan ya, pembatas di lantai atas. Tapi dari sisi berbarisnya siswa sana jauh lebih bagus. Ini perlu kedisiplinan ya. Bahkan sekolahnya ini berbagi dengan SMP di sebelahnya. Ini SMK, di sebelah sana itu SMP. Harapan saya nanti kalian bisa mengikuti. Ini salah satu lulusan sini yang bekerja di Jepang, dulu sempat dolan di sini, atau ini apa masih di sana atau tidak. Lulusan tahun berapa? Ada juga kakak kelas kalian yang bekerja di Google, juga ada Google Indonesia ya. Kali ini di Jepang.
angkatan yang 2010 juga ada yang di Toyota itu, pelatihan di Jepang, kemudian mungkin sudah kembali. Kalau ini bekerja selama waktu di sini 2 atau 3 tahun. Nanti tidak tahu apakah kembali ke sana lagi ya. Dan juga bisa. Saya juga pernah ke sana ya. Pelatihan kerja di Jepang selama 2 bulan. Jadi sebelum bekerja sebagai guru saya pernah bekerja di pabrik. Harapan saya kalian juga mumpung masih muda ya, kalau bisa jangan hanya ke Jepang ya. Tapi jangan terlalu jauh, jangan ke akhirat ya. Kalau ke akhirat nanti tidak bisa kembali ya. Jepang atau Arab boleh, banyak TKI. Jangan di sana hanya sebagai pembantu ya, pekerja kasar. Tapi kalau punya keahlian kayak yang di Malaysia itu, yang lulusan TKJ bukan sebagai pembantu rumah tangga, tapi bekerja di pabrik Western Digital ya, pabrik hard disk. Oke, jadi untuk Cisco nanti saya akan buatkan Google Form, nanti kalian isi dulu. Karena yang harus memasukkan kelas itu saya, berarti nanti saya masukkan dulu. Kalian tinggal nunggu email. Makanya nanti dikasih email yang masih hidup ya, yang masih sering dipakai. Saya kira untuk yang Cisco itu dulu. Ya, nanti kita kalau materinya bisa offline ini atau online juga bisa. Ini kalian tinggal buka kalau sudah terdaftar nanti tinggal dibuka di netakad.com ya. Kalau ini offline ini pakai web server lokal. Kalau ini nanti kalau sudah terdaftar nanti tampilannya akan sama. Ini juga sama, nanti akan saya masukkan untuk ulangan-ulangan harian secara online ya. Saya kira itu dulu untuk pertemuan Cisco yang pertama. Nanti videonya bisa di-download dan jangan lupa subscribe. Oke. Stop ya.